Assalamualaikum teman-teman. Banyak sekali yang meminta saya untuk mereaksi atau membahas kasus yang akhir-akhir ini masih hangat, yaitu tentang perbuatan asusila atau sodomi di pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU. Dan rata-rata yang meminta saya mereaksi itu adalah rekan-rekannya Harry Pras. Saya tertantang sebenarnya, tetapi sekarang hati saya mulai terketuk setelah kemarin saya mendengarkan nasihat dari Pak Khalid Basalamah yang ini. Ada satu TKW diperkosa di Saudi, ribut semuanya. Ini begini, orang Arab, muncul fanatisme dan rasisme, teman-teman. Saya bukan membela mereka, bukan. Tidak membela ya. Tapi di Indonesia ada nggak pembantu diperkosa? Banyak. Jadi di mana-mana di muka bumi akan seperti itu, akan ada buruk dan baik. Tapi kita harus sportif. Sportif ya. Kita selalu mengangkat 1-2 orang yang sedang tersisa di negara Arab. Ya. Yang itu terjadi juga di Malaysia, terjadi juga di negara Cina, dan juga di negara-negara mana, tapi di sana disorotin. Betul. Sementara kita tidak mengangkat kisah-kisah sukses sebagian besar di antara mereka. Kisah sukses. Yang diangkat cuma yang buruk-buruknya saja. Iya. Jadi ada sisi negatif positifnya, ada orang manusia. Manusia. Dimanapun orang berbuat kejahatan, gitu kan? Iya. Tapi jangan tidak sportif untuk menilai mana baik buruknya. Ini bukan masalah pembelaan, tapi saya cerita apa adanya karena memang sedang ditanya gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi nasihat dari Pak Khalid Basalamah ini baik teman-teman, baik nasihatnya. Kalian mungkin para orang-orang salafi ini tidak akan mengatakan bahwa nasihat Pak Khalid Basalamah ini adalah nasihat buruk. Tidak mungkin. Karena pasti nasihat ini baik. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika Pak Khalid Basalamah bilang seperti itu tadi, kita ini harus sportif dalam menanggapi sebuah kejadian. Harus sportif. Bukankah Pak Khalid tadi mengatakan bahwa jangan sampai kita hanya menyebarkan kabar buruknya saja. Kita harus sportif. Kita juga harus mengangkat untuk kabar-kabar baiknya, prestasinya, ya. Prestasinya pun harus kita angkat, harus kita sebarkan. Nah, nasihat itu tadi juga sesuai jika diaplikasikan pada kejadian atau kasus yang menimpa ustadz-ustadz di pondok pesantren yang terjerat kasus sodomi itu yang hari ini masih hangat diperbincangkan. Banyak sekali orang-orang yang mengangkat tentang kabar buruknya, yaitu kasus asusila di pondok pesantren. Tetapi sangat sedikit orang-orang yang mengangkat kisah sukses di pondok pesantren NU juga. Bukankah kalian tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah bahwa kita harus sportif. Ketika kita menyebarkan kabar buruk, kita pun juga harus mengimbangi, harus sportif dengan menyebarkan prestasi di pondok NU juga. Kita ini hanya berbeda ustadz loh teman-teman. Kita hanya berbeda ustadz. Sama agamanya Islam. Kita hanya berbeda ustadz teman-teman, tidak berbeda agama. Dan ustadz kita juga sama-sama berpegang pada Al-Quran dan hadis. Gus Baha, ulama kami, itu pun juga berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Hanya saja Gus Baha dan Pak Khalid Basalamah ini berbeda dalam penyampaiannya. Kalau Gus Baha dalam menanggapi kasus yang seperti itu, seperti ini logikanya. Ya. Hamil. Oke. Wah, kayak bagus. Ya, jadi ketika Gus Baha ditanya oleh mahasiswa ataupun orang lain, bagaimana Gus Baha menanggapi kasus-kasus seperti pencabulan atau kiai yang menghamili santrinya? Kata Gus Baha, wah itu bagus.
Memang logikanya berbeda ya, logikanya berbeda. Lanjut dulu. Aneh. Oke. Oke. Jatuh. Haram. Tidak apa-apa. Iya. Baik-baik saja. Oke. Iya. Iya. Jatuh. Iya. Jadi teman-teman, logika Gus Bahak tadi itu membuat kita berpikir, ternyata meskipun ada kasus yang menimpa oknum kiai ataupun ustadz, itu tidak berpengaruh kepada Islam. Jadi tindakan kiai, oknum kiai dan ustadz yang bejat itu tidak menjatuhkan Islam. Karena orang Islam masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi yang jatuh itu adalah oknum kiai dan ustadznya. Bukan agama Islamnya yang jatuh. Karena apa? Karena orang Islam masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kekuatan teks samawi atau Al-Quran itu jauh lebih kuat daripada pengkultusan kepada kiai dan ustadz itu tadi. Dan perlu diingat teman-teman bahwa Gus Bahak ini adalah orang NU ya. Beliau ini adalah orang NU. Tetapi juga sangat-sangat mengecam perbuatan perzinahan yang ada di pondok pesantren. Dan saya semakin sadar teman-teman bahwa di NU ini ternyata masih menghargai perbedaan. Meskipun di Indonesia ini tradisi manusia itu masih memakai perhitungan umum, yaitu menghakimi seseorang itu berdasarkan golongannya. Saya sadar sekarang, karena NU itu ternyata tidak membenarkan hal itu. Seperti yang disampaikan Gus Bahak berikut ini. Jelek sekali. Iya. Punya hukum. Iya. Betul. Oke. Sholat. Oke. Buat takwa. NU. Hitungan umum ini mencelakakan kita menurut orang-orang alim yang ada di NU. Nah, dari nasihat-nasihatnya Gus Bahak tadi, saya semakin mantap bahwa ternyata orang-orang alim di NU ini mengajak kepada kita untuk menghindari tradisi orang Indonesia yang menghakimi seseorang itu berdasarkan golongannya ataupun alirannya. Dan harusnya ketika kita menilai seseorang itu, kita menilai individunya, oknumnya. Ketika dia bersalah, maka yang dihukum adalah individunya, yang disalahkan individunya atau oknumnya, bukan menyalahkan alirannya.
Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semuanya, kita ini harusnya menjadi orang yang sportif ketika menyebarkan berita baik ataupun berita buruk seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah tadi. Dan juga tidak menghakimi seseorang berdasarkan golongannya ataupun alirannya seperti yang disampaikan oleh Gus Bahak tadi. Karena semua orang alim, semua ulama itu selalu mengajarkan kebaikan kepada kita, ya. Semua orang alim itu pasti mengajarkan kebaikan kepada kita, apapun alirannya, entah itu Muhammadiyah, entah itu NU, pasti mereka mengajarkan kebaikan. Tinggal kita memilih mau ikut siapa, dan yang lebih penting, hargailah perbedaan. Karena kita ini sama-sama orang Islam loh. Itu yang diajarkan oleh NU.